Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair. Gak dikasih satu ekor kambing pun. Yaitu orang hafal Quran, baca Quran, tapi tidak melewati tenggorokan, alias tidak paham. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk golongan saya. Lastu minhum wa laysu minni. Wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Ahmad, orang-orang bikin gaduh di Madinah. Wal murjifuna fil madinati, orang-orang bikin gaduh, kelompok yang bikin gaduh di kota Madinah. Sirri Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau mendalam, semua yang saya bicarakan ini ada dalam buku sejarah Islam, terutama Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir. Kalau mau luas lagi, berbahasa Arab ya Bu ya. 13 jilid, 13 volume. Ringkas cerita, pada tahun 8 Hijriah Rasulullah masuk kota Mekah dengan penuh kemenangan. Maka isu terkenal dengan Fathu Makkah. Mekah ditaklukkan, semua orang Mekah dimaafkan, tidak ada balas dendam. Akhirnya semua orang Mekah masuk Islam, termasuk yang paling memusuhi Islam namanya Abu Sufyan, orang kaya itu dan tokoh Quraisy yang masih ada. Abu Lahab sudah meninggal. Nah, Islam mendapatkan kemenangan. Kemudian tinggal 2 kota kecil yang belum Islam. Semuanya dari Islam, tinggal 2 kota kecil, yaitu Hunain dan Taif. Dari Mekah, Hunain diislamkan, kemudian Taif diislamkan, Rasulullah mendapatkan rampasan perang yang banyak, fight, ghanimah yang banyak, ratusan unta, ratusan sapi, ratusan ribuan kambing bahkan. Dibaginya di kota Ja'ronah, dikumpulkan di kota Ja'ronah sambil Rasulullah mengambil ihram umrah. Cara baginya aneh, tidak seperti biasanya. Yang senior, yang Islamnya sudah lama, tidak dikasih 1 ekor. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair. Gak dikasih 1 ekor kambing pun. Aneh ya. Aneh. Yang baru masuk Islam, walaupun kaya, 100 onta Abu Sufyan. Al-Bakhtari 50 onta. Orang kaya itu udah. Mu'alaf. Seminggu barangkali, sekitar itu baru 10 hari masuk Islam. Semua sahabat diam. Karena itu yang melakukan langsung Rasulullah. Semuanya diam. Tiba-tiba muncul dari belakang namanya Dzul Khuwaisir namanya. Sambil malang kerik, bahasa Jawa nama tek-tek. Adil ya Muhammad. Berbuat adil lah yang benar lah, yang adil. Bagi-bagi ghanimah yang benar. Nabi jawab, waihak ma'adala ardi minni, ma'adala alal ardi minni. Cilakalah kamu. Tidak ada yang lebih adil dari saya di muka bumi ini. Yang saya lakukan ini adalah perintah Allah, bukan kemauan saya sendiri. Ini perintah Allah. Akhirnya orang itu berbalik ngloyor. Pergi. Nabi bersabda, sayakhruju min dhi'i hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Nanti akan muncul dari umatku orang seperti ini, yaitu orang hafal Quran, baca Quran, tapi tidak melewati tenggorokan, alias tidak paham maksud esensi daripada Al-Quran, hanya hafal. Mereka itu lebih jelek daripada binatang. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk golongan saya. Lastu minhum wa laysu minna. Nah, prediksi Rasulullah ini terbukti. Tahun 40 Hijriah, tanggal 25 Ramadan, Sayyidina Ali, sahabat Ali, khalifah, keluar dari rumah mau sholat subuh ngimami.
keluar dari pintu ditusuk dari belakang. Wafatlah, gugurlah Sayyidina Ali. Yang membunuh Sayyidina Ali ini bukan non-muslim. Dan bukan orang muslim KTP, bukan. Bukan. Iya. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Orangnya itu qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Setiap malam rajin tahajud sampai jidatnya hitam, dengkulnya kapalan. Dengkulnya kapal. Ya, betul. Dalam tarikh disebut gitu. Shaimun nahar, setiap hari puasa. Ya. Hafizul Quran. Hafal Al-Quran ya. Mengapa membunuh Sayyidina Ali? Ini dari suku Bani Tamim. Jadi kebanyakan dari suku Bani Tamim. Muhammad Abdul Wahab juga Bani Tamim itu. Wahabi itu. Pendirinya Bani Tamim. Badui. Mengapa mengkafirkan Sayyidina Ali? Karena Ali itu selama memimpin, kalau akan mengambil keputusan, minta musyawarah. Musyawarah. Pendapatnya teman. Tidak menggunakan langsung Al-Quran. Itu kan seperti sekarang produk hukum dari MPR. Ya, tidak dari Quran, misalnya. Tidak langsung Quran. Berarti kafir. Dan sedangkan dalam Quran dikatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Kalau kafir, hal darahnya harus dibunuh. Dia membunuh Sayyidina Ali. Siapakah Sayyidina Ali itu? Awwaluman aslama minas sibyan. Remaja pertama masuk Islam. Sihru Rasulillah, menantu Rasulullah. Fatih Khaybar, yang memenangkan perang Khaybar. Babul ilm, kata Nabi, babul ilm wa ana madinatuha. Wa ana madinatuh. Ali itu pintunya ilmu. Intelektual lah. Dan penting lagi, Ali adalah salah satu minal mubasysyari bil jannah. Sahabat 10 yang dipastikan masuk surga. Dikasih tahu, udah kamu pasti masuk surga, itu 10. Ternyata Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Amir bin Jarrah, Abdul bin Auf. Itu orang 10 itu. Yang pasti masuk surga. Dikasih tahu, pasti masuk surga. Itu dikafirkan oleh orang tadi namanya Abdul bin Muljam. Inilah terjadi pertama kali terorisme dalam Islam. Yang mengkafir-kafir orang Islam dan sekaligus dengan mempraktekkan melakukan pembunuhan, kekerasan. Jadi di dalam Islam itu sudah terjadi sejak sejarah awal mula masih tahun 40 Hijriah, ke tahun 40 Hijriah itu sudah terjadi terorisme yang dilakukan oleh sesama Islam mengatasnamakan Islam. Nah, itu kan berarti dia itu memahami taktual secara dangkal. Sebenarnya Ali itu dalam rangka menjalankan hukum Islam menggunakan musyawarah. Musyawarah itu bukan alat, sarana. Bagaimana menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, keadilan, hukum yang baik. Dan itu juga perintah Allah. Perintah Allah, ya. Membangun masyarakat sejahtera, cerdas, pandai, berpendidikan. Seperti kita di sekarang lah. Pancasila gitu. Itu juga perintah Allah. Tidak langsung, tidak harus legal formal dengan ayat Al-Quran. Nah, itu cerita. Nah, setelah itu di sepanjang masa ada kelompok seperti itu. Ada. Seperti pada sejarah Bani Umayyah, ada pemberontakan Qoromito, Bani Abbasiyah, pemberontakan yang Zunuj, kaum Zunuj, dan seterusnya ada atas nama agama semuanya lah. Belakangan. Atau ringkas cerita begini. Tahun 1924 khilafah bubar. Sistem khilafah selesai. Turki Utsmaniyah. Ya, Utsmaniyah terakhir. Dibubarkan oleh tokoh nasionalis sekuler Mustafa Kamal Atatürk. Khilafah hilang, umat Islam goncang, nggak punya pemimpin kan. Kebetulan waktu itu wilayah-wilayah Islam sedang dikangkangi penjajah semuanya. Irak, Mesir, Sudan sedang dijajah oleh Inggris. Ya. Aljazair, Tunis, Suriah, Prancis, Libya, Italia, Indonesia, Belanda lah. Jadi umat Islam goncang, pemimpin tidak ada, sedang wilayah negerinya ini dijajah oleh para penjajah, imperialisme.
kolonialisme. Pertama kali muncul partai di Arab dengan semangat ideologi nasionalis, Partai Ba'ath, Partai Ba'ath ya. nasionalis sosialis sekuler, yang dibentuk oleh seorang beragama Kristen Ortodok dari Damaskus, namanya Mitchell Aflaq. Dia bawa konsep nasionalisme dari ideolog Ernest Renan yang Dari Perancis. dari Prancis. Jelas dari luar ini, jelas bahwa dari luar ideologinya. Nah, menggembleng orang-orang Arab, pemuda-pemuda Arab dari Irak, Suriah, Mesir, semua masuk aktivis Partai Ba'ath. Jamal Nasir, Hafid Asad, Saddam Hussein, Hasan Bakar, Abdul Karim Qasim, Dan orang-orang Islam semua. semua ya, Jamal Nasir, Abdul Salam bin Jalud, Muammar Gaddafi, Jafar Umeri, Habib Bourguiba, Shadli bin Jadid, bin Bella dari Aljazair itu. Semua sebut namanya tadi, yang sebut namanya itu aktivis Ba'ath, nasionalis sekuler, sosialis, nasionalis sosialis sekuler, yang ingin merebut kemerdekaan dari para penjajah. Jadi saya sebut namanya tadi aktivis nasionalis sekuler. Sudah tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan agama Islam. Mereka Islam, tapi tidak peduli dengan agama. Maka orang Islam membentuk partai Islam, namanya Ikhwanul Muslimun, tahun 37. Yang bentuk ulama Al-Azhar, alim, mutawassit, moderat. Orang Al-Azhar pasti moderat, ahli sunnah jamaah. Namanya Syekh Hasan Al-Banna. Ini untuk mengimbangi. Ya, mengimbangi yang sekuler. Ayo bangkit, pemuda Islam harus bangkit, umat Islam harus bangkit, ayo bangkit. Sadar. Kita jangan tidur. Walaupun khilafah udah bubar, sudah nggak ada khilafah, ayo kita bangkit. Cari jati diri kita lah, kira-kira. Tahun 40, ada aktivis Ikhwan pemuda membunuh Perdana Menteri Mesir. Namanya An-Najrasi yang dibunuh itu. Tuh Hasan Banna marah. Bukan ini yang saya mau bangkit. Bukan ini perjuangan, bukan. Berjuang bukan membunuh, bukan teror. Dan kamu tuh bukan bunuh Najrasi, kamu tuh bunuh saya, hakikatnya. Karena sebagai pemimpinnya. Ya, betul. 1,5 tahun kemudian Hasan Banna dibunuh. Dibunuh sungguhan. Nah, dibunuh. Hasan Banna ketua Ikhwan. Penggantinya lah ini. Hati-hati, orang masuk penggantinya kadang-kadang yang Beda ya. beda. Alhamdulillah kalau NU berganti pemimpin, berganti Rais Am, tidak bergeser dari Ahlussunnah wal Jamaah moderat dan penggantinya Hasan Al-Banna bukan dari Al-Azhar, tapi dari Cairo University. Bukan dari Universitas Al-Azhar Islam terkenal itu, bukan. Katakanlah bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah, yaitu namanya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, tulisannya banyak, tapi yang jadi pedoman, namanya judulnya bahasa Arab, Ma'alim fit Thoriq. Tanda-tanda kebenaran, petunjuk kebenaran lah kira gitu. Isinya, ada isinya nih. Ringkasnya. Apa saja yang datang dari luar, bukan dari Islam, jahiliyah. Kalau jahiliyah harus kita tolak. Tauhid, kafir. Apa itu yang datang dari luar Islam? Komunisme, ideologi komunisme, jahiliyah. Ideologi kapitalisme, jahiliyah. Sosialisme, jahiliyah. Nasionalisme, kebangsaan, jahiliyah. Demokrasi, pilihan umum, parlemen, jahiliyah. Partai politik one man one vote, Jahiliyah juga. harus ditolak oleh itu bukunya Sayyid Qutb. Nah, ini yang dikaji di kelompok-kelompok tarbiyah di setiap perguruan tinggi di sini di Indonesia. Kelompok tarbiyah di Undip wonten, ada di Undip, ITS, ITB, IPB. Nah, dari sinilah radikalisme terstruktur, tersistem. Punya sistem, punya aturan, punya pengarah, punya strukturnya, punya pemimpin. Ya, pemimpin, Ya, ideologi. ya, ideologinya. Ya. Ikhwan Muslimun. Itu tahun 42. Berjalan terus. Sudah barang pasti bentrok dengan pemerintah. Pemerintah itu Jamal Nasir. Karena dianggap tauhid dari. Jelas. Tahun 65, ringkas cerita, mencoba kudeta.
gagal. Tahun 65. Tokoh-tokohnya 7 orang yang besar-besar digantung di Tahrir Square. Said Qutb, pemimpinnya. Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani, Al-Asmawi, Zaki Muhandis, pemimpinnya tokoh digantung jadi tontonan rakyat oleh zaman Nasir. Ikhwan dibubarkan, dilarang. Ikhwan dibubarkan, muncul organisasi lebih radikal dari Ikhwan. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa, tahun 1969. Di Mesir juga. Mesir. Isinya, ajarannya, semua kafir, kecuali mereka yang gak kafir. Semua harus, hal darahnya semua. Nah, mereka pertama kali melakukan teror, membunuh wartawan senior, namanya Yusuf Sibai. Kemudian membunuh Menteri Agama, Menteri Auqaf, namanya Syekh Husain Az-Zahabi. Puncaknya tanggal 3 Oktober tahun 1981, membunuh Presiden Mesir Muhammad Anwar Sadat. Ya. Yang membunuh, yang eksekutornya adalah Sersan Khalid Islambuli, yang terang-terangan konvoi turun dari mobil langsung menembak. Langsung menembak. Kemudian ini tetap bergerak, takfir ini bisa masuk ke beberapa elemen masyarakat yang pada 2 tahun yang lalu pernah melakukan ngebom jamaah sholat Jum'ah di kota Rafah di Kuwait. Semua mati semua jamaah sholat Jum'ah. Itu namanya takfiri. Terus kemudian ya sudah titik dulu. Soviet menyerah Afghanistan ya. karena ekspansi lah. Ya. Uzbekistan, Tajikistan sudah dikuasain kan sudah. Turkmenistan sudah, dengan Afghanistan, Pakistan. Maunya gitu, Soviet yang mau kita aja tadinya. Nah, Raja Fahad membuka Mujahidin. Ayo jihad melawan Soviet. Ayo daftar semuanya, dibiayain. Dari Indonesia berangkat, dari Pakistan, dari Saudi banyak, dari Mesir. Di antara Mesir yang berangkat Ayman Al-Zawahiri. Ringkas cerita. Mujahidin dilatih oleh Amerika. Dilatih ngebom, dilatih apa aja, dilatih perang. Merangkak menghadapi Soviet tadi. Ya. Soviet lari. Soviet lari, meninggalkan Afghanistan. Raja Fahad memanggil-manggil. Bubar, sudah. Sudah pulang. Bubar. Mujahidin bubar. Yang bubar banyak, yang pulang banyak. Tapi yang tidak pulang juga lebih banyak. Ini kan Al-Qaeda. Di situ jumpa antara Usama bin Laden dari Saudi, orang Saudi Usama bin Laden, dan Ayman Al-Zawahiri, jamaah takfir dari Mesir tadi. Membentuk Al-Qaeda, mengarahkan senjata yang tadinya didukung oleh Amerika untuk menembak Soviet, katakan. Iya, sekarang Soviet. Serong apa ya? Peluru ya. Apanya senjatanya, moncong senjatanya datangnya ke Amerika. Itu Al-Qaeda. Hasil Al-Qaeda merupakan teroris baru setelah takfiri dibubarkan di Mesir. Kalau ISIS lain lagi. ISIS atau bahasa Arabnya Daesh, Darul Islamiyah, Irak, Suriah. Itu didirikan oleh seorang pemuda umur 22 tahun namanya Mus'ab Zarqawi yang domisilinya di Tel Aviv. Gampang sekali bacanya. Artinya apa? Made in Israel. 1000%. 1000%. Walaupun atas nama khilafah. Bagaimana cara merekrutnya tuh, bagaimana cara kampanye ya, kok menarik sekali. Itu memang by design oleh pasti. Awal mulanya by design. Kemudian markasnya di kota Mosul, Irak ya. Iya, perbatasan dengan Iran. Di situ jalan raya dari Iran sampai ke Lebanon. Jadi seandainya pemerintah Iran akan mengirimkan tentara untuk membela Suriah, membela Hafid Assad, membela Bashar Assad, ya. Nah, itu langsung tentaranya. Nah, oleh Amerika diposkan di situ, dipusatkan di situ, di Mosul untuk mencegah Iran. Tapi lama-lama ISIS hebat, menguasai kilang minyak, menguasai bank. Malah akan sudah mendeklarasikan khilafah sudah. Negara Islam Irak Suriah. Malah akan menerbitkan uang sendiri, mata uang sendiri. Dan ternyata menarik.
dari Prancis yang ikut 1.500, dari Inggris 600, dari Eropa Timur ratusan, setiap negara ada. Dan Indonesia lebih Termasuk dari 1.000 Indonesia. Iya, iya. ikut ISIS itu. Menarik. Yang heran dari Eropa, Prancis itu separuhnya perempuan. Separuh 1.500 itu perempuan. Indonesia juga ada yang keluarga dari Cianjur itu sampai jual mobil, jual tanah, jual apa, berangkat keluarga ke sana. Iya, iya. Anaknya Abu Jibril, anaknya Imam Samudra, berangkat semuanya itu. Ya sudah mati di sana udah. Anaknya Abu Jibril, Imam Samudra. Ada lagi yang namanya Salim Mubarak At-Tamimi dari Pasuruan, yang menantang Pak Muldoko itu Panglima, menantang Pak Sutarman Kapolri, menantang Banser dari sana. Ayo kalau berani ke sini. Sudah mati. Udah mati semua. Itu dari Pasuruan. Kami Arab itu Arab. Walhasil, secara kesimpulannya, semua by design dan tujuan untuk mengadu domba, memporak-porandakan Umat Islam. umat Islam. Tidak sempat untuk berpikir maju, bagaimana maju teknologi, peradaban, ilmu pengetahuan, sains, nggak sempat sudah. Sibuk dalam konflik dan perang. Luar biasa. Nah ada lagi pecahan dari Ikhwan juga ini, namanya Taqiyuddin Nabhani, orang Palestina, mendirikan Hizbut Tahrir Palestina, gerakan pembebasan Palestina. Bagus, itu bagus kan gerakan Palestina kan. Melawan Israel. Nah, mati, meninggal. Sebenarnya meninggal sudah, gantinya lagi-lagi. Gantinya Dr. Abdul Qadim membuang kata Palestina. Tinggal Hizbut Tahrir. Artinya mau bias. Apa? Gerakan pembebasan umat Islam dari sekat-sekat nation. Kembali ke khilafah. Khilafah internasional ya Bu ya. Karena tidak mungkin umat Islam bersatu menang kalau tidak kembali sistem khilafah. Itu acara logika mereka gitu. Semua negara Islam menolak adanya HTI. Kecuali Indonesia pernah menerima, pernah membiarkan kan. Iya betul. Semua menolak semua. Nah itu yang kayak gitu-gitu itu ditangkap, dipelihara oleh Inggris. Yang gitu dipelihara oleh Inggris. Maka kantor pusatnya di Inggris. Ahmadiyah juga kantor pusatnya di Inggris. Syiah radikal juga ada. Kendalikan dari sana ya. Walhasil semua itu by design. Gitu kesimpulan saya. Sekarang itu yang teroris. Ada lagi madhab. Madhab bukan pelaku teror, bukan. Tapi madhab ideologi. Madhab lah aliran. Madhab Wahabi. Wahabi itu diteruskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi tadi. Melawan khilafah Turki. Yang menganggap tahlilan itu bid'ah, maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur bid'ah, semua yang tidak dilakukan Nabi Muhammad bid'ah. Gak boleh semuanya, tidak dilakukan Nabi Muhammad. Ya, dengan serampangan gitulah. Padahal maulid Nabi, ziarah Nabi ada. Ziarah kubur Nabi ini ziarah kubur, padahal kalau saya debat sih. Iya, nah, itulah. betul. Hanya ini dengan halus dalam rangka ingin membersihkan Islam dari bid'ah, puritan, jadi gerakan Puritanisme. Dan Puritanisme. Itu dari Saudi menyebarkan kader-kadernya ke negara-negara seluruh dunia. Amerika, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Asia Tengah. Sehingga muncul gerakan-gerakan yang radikal dalam pendapat. Bukan terorisme, bukan terorisme kan. Radikal dalam berpendapat. Ayo jangan maulid Nabi. Ayo jangan. Itulah kira-kira. Satu lagi sama dengan Wahabi, tapi namanya Salafi. Itu datang dari Yaman. Dari Syekh Muqbil, namanya Syekh Muqbil, kota Damaj, sama dengan Wahabi. Hanya kalau yang dari Yaman tidak berkiblat, pegangannya bukan Imam Muhammad bin Abdul Wahab, tapi kepada Imam Ibnu Taimiyah. Itu disebut Salafi. Dua-duanya sama dalam rangka puritisasi tadi. Itu semua yang mau kayak gini nih, yang teroris, yang bukan teroris, radikal, yang ahli yang bid'ah maulid Nabi, semua datang ke Indonesia. Nah ini Bu, ini ceritanya menarik bagaimana terorisme, radikalisme dan kekerasan yang mengatasnamakan Islam itu kok bisa masuk Indonesia, padahal dulu selama berabad-abad ya
dakwah Islam, kehidupan Islam itu dilakukan dalam suasana yang damai. Nah, ini tiba-tiba kok bisa masuk ke Indonesia ini gimana Bu ya ceritanya ini? Terus terang saja sebenarnya Wahabi masuk dibawa oleh Imam Bonjol. Imam Bonjol dari Padang ya? Ya. Waktu perang Badr ya. Waktu itu melawan Belanda. Ideologi Wahabi sudah mulai masuk. Ketika itu juga ada gerakan DITI. Tapi DITI di Jawa Barat itu masih nasionalis Pak, masih Indonesia. Namanya Darul Islam Indonesia. Ya, pakai nama Indonesia. Saya ingin negara Islam, ingin menjadi negara Islam. Maka bentrok dengan Soekarno pada teman Kartosuryo itu. Betul. Jadi radikalisme sudah ada sejak merdeka lah. Nah, ketambahan Afghanistan ini tadi ada yang Samudra, Amrozi, Ali Ghufron, Ali Imron, para alumni ada di sana biasa ngerakit bom, biasa ngebom, pulang Pak Habibie amnesti umum lah, silakan yang lari dari kita ke luar negeri karena politik pulang, yang di dalam penjara keluarkan. Hukum bukan untuk orang yang beda politik, hukum untuk kriminal penjahat. Kalau itu Habibie itu semua dikeluarkan tahanan politik. Dan Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Ghufron, Imam Samudra, Ali Imron, Mukhlas pulang dari Afghanistan. Di sini ya biasa ngebom jadi gatel, ingin ngebom, bom di Bali. Walaupun waktu itu terus terang saya maaf, Pak Amin Rais juga bersaya, Amin Rais mengasal anak Indonesia bisa ngebom segitu besarnya, bisa. Kalau itu sudah dilatih di Afghanistan. Sampai perang di sana yang berbeda biasa. Nah, jadi ada dugaan sebenarnya pelakunya bukan mereka di Bali itu. Kalau itu dahsyat sekali anunya. Nggak mungkin anak sekecil Ali Ghufron, Samudra bisa berbuat seperti itu. Nggak bisa. Jadi walhasil sejak mulai reformasi, keterbukaan, mudahnya transportasi, mudahnya komunikasi, mudahnya aliran dana, berbagai macam aliran masuk ke Indonesia. Tapi yang paling banyak adalah terorisme tadi. Ada takfiri, setiap ada kelakuan atau perilaku teror yang dilakukan di masjid itu pasti dari takfiri. Dari sesama Muslim. Sama Muslim. Kalau di luar masjid barangkali boleh jihadi, boleh yang lain lah. Ada kan banyak, ada aliran jihadi, ada takfiri, ada apa lagi? Salafi Harokah, ada macam-macam namanya lah. Ada. Tapi waktu itu sempat ada kerjasama antara dari Hizbut Tahrir Indonesia dengan gerakan yang dibawa oleh para alumni. Nggak ada. Terus saya kalau Hizbut Tahrir nggak ada. Hizbut Tahrir itu ideologi Pak, ideologi yang mengembangkan sistem khilafah, tapi tidak menggunakan kekerasan. Nggak teror. Hanya dengan sangat manis sangat menarik. Menarik ya kampanyenya. Makamnya. Wah, kita ini nggak akan menang kalau nggak khilafah. Gitu loh. Umat Islam akan begini terus. Ya miskin, ya bodoh, tertindas, ya terzolimi. Kalau tidak, selama sistem nasionalisme, demokrasi, umat Islam akan kalah. Gitu ya. Karena menyembah tauhid. Terus ada ayat Qur'annya, ada hadisnya langsung. Dari wasiat cepat sekali. Nah, setiap yang pelaku teror di masjid terjadi pada umat Islam pasti dari zaman takfir. Yang menusuk Pak Wiranto, takfiri. Kemudian yang ngebom di masjid Polresta Cirebon, begitu takbir sholat Jumat, bom meledak, dia sendiri mati. Yang korbannya juga ada. Begitu pula yang nusuk polisi di Blok M, sholat maghrib, assalamualaikum, nusuk polisi di sebelahnya. Itu takfiri itu, dan masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Termasuk yang pemberontakan di Makobrimob di Kelapa II. Ya. Berapa polisi mati itu? Ya Allah. Nah ini begini Bu ya, bagaimana seharusnya pemerintah itu menyikapi hal ini, demikian juga masyarakat ataupun ormas Islam agar terorisme, radikalisme dan kekerasan yang mengatasnamakan Islam ini betul-betul bisa. Saya menyampaikan prinsip dulu ya. Dalam Quran dikatakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يَدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Tidak ada yang paling zalim.
Yang saya kalau mau bahasa kasar tidak paling kurang ajar. Melebihi orang yang berbuat kerusakan dengan mengatasnamakan Islam. Itu orang paling zalim, yang paling zalim. Paling. Beda dengan orang yang dosa, misalkan zina, aduh saya salah ya Allah, saya astagfirullah, saya salah. Masih mendingan, masih bagus itu. Ini enggak, malah sebenar. Atas nama Islam, selalu berjuang. Tapi padahal merusak. Itu satu dalil. Yang kedua, gimana nyikapinya? Quran juga memberi guidance kepada Nabi Muhammad dan kita semua. Ayat Quran mengatakan, wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang bikin gaduh di Madinah. Wal murjifuna fil madinati. Orang-orang bikin gaduh, kelompok yang bikin gaduh di kota Madinah. Usir Muhammad. Quran itu perintah kepada Muhammad. Masyarakat yang tenang, masyarakat yang sudah damai. Kok ada ide yang bisa menggoncangkan, bikin onar, bikin ribut. Usir. Kita sudah damai, kita sudah berdiri Pancasila, bebas menyatakan agama, pengajian, pesantren, madrasah, masjid, musola, bebas-bebasnya. Kita bernaung di bawah negara Pancasila. Udah tenang kita ini. Iya, betul. Nah, kita tenang. Udah tenang, datang mereka. Khilafah, tauhid, terselawat, jihad. Ini berarti kan wal murjifuna fil madinati la nughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, kelompok yang bikin gaduh, usir Muhammad dan jangan biarkan hidup di Madinah. Jangan biarkan tinggal hidup bersama kamu di Madinah. Itu sikap kita harus begitu. Nah, pemerintah yang punya wewenang dalam menangkap atau menindak harus tegas. Negara nggak boleh kalah. Pancasila nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Kita harus menerima Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, final. Nah, mari kita bersaing sesama ormas atau antar ormas, antar agama, antar kelompok. Ayo bersaing, tapi di bawah naungan Pancasila. NU, LDI, Muhammadiyah, ayo bersaing. Sini bangun madrasah, sini bangun sekolah, sini bangun rumah sakit, sini bangun pesantren, ayo bersaing. Jadi dalam konteks itu mestinya pemerintah jangan sampai kecolongan. Jangan sampai kecolongan. Itu sudah besar, sudah berkembang lah baru memadamkan api. Nah, ayat tadi bisa dikatakan ini. Benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tujuannya jelek. Itu bisa dikatakan yang ayat tadi pertama tadi. Orang membuat kerusakan, kehancuran atas nama Islam. Waman azlam, tidak ada yang paling zalim dari orang itu. Ketika bendera tauhid untuk kepentingan politik dibawa apa namanya, demo kemana-mana. Kalau udah selesai apa? Didudukin untuk alas duduk, diinjak kaki, nggak hormat sama sekali dengan kalimat tauhid. Ya kan? Mau demo tuh, waktu demo begini, selesai demo capek, taruh di bawah, untuk alas selonjornya kaki, diinjak kaki. Iya. Sholatnya di Monas, tidurnya di masjid. Apa itu Islam? Terbalik. Misalkan ada orang di Cirebon, di Indramayu misalkan, mau mana? Mau ke Jakarta, ada apa? Sholat Jumat. Di mana sholatnya? Di Monas. Nanti malam nginep, tidurnya di mana? Di masjid. Islam itu? Iya, aneh sekali. Bukan saya pendukung Ahok, tidak. Enggak, sama sekali ini. Saya pun nggak dukung Ahok, enggak. Tapi Islam dijadikan untuk alat politik, itu yang tidak, saya nggak setuju. Betul. Ya. Mendingan masih sholatnya, mau sholat Jumat di mana? Di Istiqlal. Nanti malam tidurnya di mana-mana lah, di Monas juga nggak apa-apa, di lapangan juga nggak apa-apa tidur. Gitu yang paling benar tuh. Ya betul. Sholat ya di masjid, bukan tidur ya. Nah, ini terkait dengan posisi Buya sebagai inisiator dan sekaligus juga sebagai ketua umum LPOI. Nah, sekarang ini kan kita masih melihat bagaimana di antara ormas Islam sendiri kan kadang-kadang itu masih menunjukkan mereka belum rukun, belum bisa bekerja sama dengan sinergis. Nah, ini termasuk kemarin saya dengar itu misalnya MUI Pusat itu menginstruksikan agar pengurus-pengurus MUI yang berasal dari LD ini dinonaktifkan, sehingga ini menimbulkan
ya cukup keresahan di antara para Ya, kita ini kita LPUI seperti apa ini? kita punya standar yang kita sepakat, yaitu 4 pilar itu. Organisasi manapun apapun kalau sudah punya prinsip NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, semua saudara kita semuanya. Harus kita beri tempat mereka bergerak atau mereka aktif. Tidak pula dianggap musuh. Nabi mengatakan, wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum. Selama LDI menerima 4 pilar atau siapapun menerima 4 pilar, saudara kita. Gak boleh dianggap musuh. Ya, jadi ini saya kira peran yang luar biasa dari LPUI untuk bisa menghimpun ormas-ormas Islam, bisa bekerja sama dengan baik, bersinergi. Kan ikut campur MUI itu urusan. Oh, ya Bu ya. Untuk saya begitu, untuk saya selama masih 4 pilar, ya saudara kita sama kan. Apa ya kalau cari perbedaan kecil-kecil sih di dalam NU aja, di dalam NU sendiri Pak masih macam-macam. Ya, Mengharamkan sound system. sistem masih haram. Oh, Ada kiai itu masih. itu pakai belangon haram juga nih. Ada yang pakai dasi haram. Ayah saya almarhum pakai dasi itu haram. Sholat pakai celana nggak pakai kopiah itu haram. Nggak pakai kopiah, celana. Udah sudah paling anti ayah saya. Ya, kayak itu karena fanatisme ya. Fanatisme. Itu dalam organisasi NU sama-sama NU-nya. Oh. Tapi kita ambil standar kesepakatan bangsa lah. Setiap kelompok yang terima Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ya berarti sudah kita punya komitmen kebersamaan. Iya betul, saya setuju sekali Bu ya. Tidak boleh ada permusuhan di antara kita, kecuali kepada yang melanggar hukum. Ya, yang melanggar hukum ini adalah tugas dan wewenang dari pemerintah dan mungkin para penegak hukum untuk bisa mendeteksi sendiri mungkin satu organisasi yang sekiranya itu menunjukkan hal-hal yang aneh bertentangan dengan Pancasila, ya perlu pencegahan preventif ya, saya kira seperti itu. Kemudian nuwun sewu Bu ya, jadi sekarang ini kan kita generasi milenial ya itu sedang memasuki era digital ya, di mana yang kita butuhkan di masa depan itu bukan hanya sosok ulama ansih ya, tetapi sosok ulama yang juga menjadi tokoh kemanusiaan ya, seperti Buya ini ya. Jadi tidak hanya memikirkan Islam ya, tetapi juga memikirkan masyarakat secara umum. Nah, ini bagaimana kira-kira peran LPUI di masa depan ini dalam rangka untuk mencetak para ulama yang sekaligus juga seorang yang humanis gitu, yang memikirkan kemanusiaan secara umum di era globalisasi ini. Ya, LPUI merupakan wadah silaturahim antara ormas Islam. Itu pun belum semua ya. Muhammadiyah nggak ada, itu Muhammadiyah. DDI juga tidak ada, Dewan Dakwah itu nggak ada. Ya, sebelum semua masuk LPUI, tapi kita mencobalah bagaimanapun silaturahim. Tatap muka dulu. Antara NU, PUI, Al-Irsyad, Wasliyah, Ittihad, Nahdlatul Wathon, Persis, silaturahim dulu, tatap muka. Lama-lama insya Allah menjadi silatul fikr, komunikasi, cara pandang, cara pandang berpikir ke masa datang seperti apa. Silatul fikr. Sudah silatul fikr, bisa tingkatkan silatul amal, hubungan kerjasama, teamworking, untuk maju bersama, ikhtiar bersama. Puncaknya adalah silatul ruh. Kita bagaimana membangun kekuatan spiritual bersama. Jadi, terima kasih sekali Buya. Ini kita sudah mendapatkan kesempatan yang luar biasa di acara Kopi Pagi Indonesia. Kita sudah bisa berbincang-bincang dengan Buya yang sudah memberikan narasi, pencerahan, dan analisis yang luar biasa di dalam rangka untuk bagaimana ke depan ini kita bangsa Indonesia terbebas dari terorisme, kemudian radikalisme dan kekerasan yang menggunakan nama Islam ataupun juga mungkin menggunakan nama agama yang lain atau kepercayaan yang lain. Nah, ini saya kira
ke depan harus betul-betul dibuang jauh karena kita sudah memasuki era digital, ya, era milenial, di mana masyarakat itu sudah sangat merindukan kesejahteraan di era global ini. Era yang mensyaratkan adanya kerjasama antara elemen di dalam masyarakat. Nah, oleh sebab itulah maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, syukur, alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Buya yang sudah menyampaikan ilmunya yang insya Allah bermanfaat bagi kita sekalian, terutama para generasi muda di dalam menapaki era milenial ini.